Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat subuh dan kuliah subuh dalam kesempatan pagi hari ini. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dipertemukan kembali dalam kesempatan hari ini. Dan kali ini kita bisa menjalankan ibadah puasa kembali di tahun 1444 Hijriah. Bapak Ibu yang berbahagia, kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama nanti dengan beliau Bapak Profesor Dr. Joko Peke yang akan berbicara tentang bagaimana olahraga dan juga kaitannya dengan puasa. Sebelumnya, marilah kita lebih dahulu dengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh Ramadan yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan uraian dan untean dari beliau Bapak Profesor Dr. Joko Peke yang akan berbicara tentang olahraga dan puasa. Ini tentu saja akan menarik untuk kita dalam kita berpuasa dalam kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kami mohonkan waktu dan layar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadhana hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin alladzi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna
waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Asyabirina wasyadikina wal qanitina wal munfikina wal mustakbirina bil asyar. Shadaqallahul adzim. Jamaah kuliah subuh Ramadan rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya sehingga alhamdulillah hingga pada hari ini kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke hadapan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah senantiasa memberikan syafaat kepada kita di dunia wal akhirah. Jamaah rahimakumullah, ada satu hadis pendek yang terkait dengan puasa dan kesehatan. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini adalah puasa, kemudian hubungannya dengan aktivitas fisik atau olahraga. Rasulullah bersabda, "Shamu tasyihu," berpuasalah kalian agar menjadi sehat. Jamaah rahimakumullah, ada dua sisi yang beririsan antara manfaat olahraga dengan salah satu manfaat dari kita berpuasa. Kalau kita bicara soal olahraga, tentu ini adalah sebuah aktivitas fisik yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing agar kita menjadi sehat, menjadi kuat, sehingga kita mampu menjalankan ibadah. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi juga ibadah-ibadah lain yang tentunya menggunakan kekuatan fisik. Puasa misalnya tentu dituntut untuk memiliki kesehatan yang bagus. Kemudian apalagi ibadah haji. Ibadah haji adalah suatu ibadah yang merupakan rangkaian dari kegiatan fisik yang harus disiapkan oleh para jemaah agar mampu melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Shamu tasyihu bukan sesuatu yang kita bisa abaikan, karena dengan puasa kita akan menjadi orang yang sehat. Kalau kita lihat dari ritme pada saat kita berpuasa itu kan intinya ada dua. Satu aniyatu, yang kedua adalah imsaku. Nah, terkait dengan kesehatan tentu mengarah pada al-imsaku, diantaranya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, diantaranya adalah makan, minum, dan sebagainya. Di Indonesia tentu kita memahami bahwa lama kita menahan lapar dan dahaga dari fajar hingga matahari terbenam itu kisaran 13,5 jam lah kalau di Jogja. Di belahan bumi lain ada yang lebih pendek, memang di Chili itu kira-kira 9 jam. Tapi negara-negara lain ada yang lebih panjang dari kita, 16 bahkan 17 jam. Nah, tentu ini patut kita syukuri bahwa di Indonesia durasi untuk menahan lapar dan dahaga itu cukup singkat, 13,5 jam. Itu pun para jamaah kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita mesti diberikan sebuah sunnah, sebuah himbauan bahwa seyogyanya kita mengawalkan makan, berbuka puasa, dan mengakhirkan sahur. Ini adalah suatu langkah bagaimana agar kita bisa menjalankan puasa dengan kondisi fisik yang betul-betul prima. Dan marahamullah, bahasan terkait dengan aktivitas fisik berolahraga. Pertanyaannya, apakah pada saat kita berpuasa boleh tetap melakukan aktivitas fisik termasuk berolahraga? Oleh karena olahraga itu sudah menjadi satu kebutuhan, need, dan sebuah lifestyle. Seperti halnya kalau kita makan, minum, dan sebagainya, olahraga juga kita anggap sebagai satu kebutuhan harian.
Dan olahraga tentu tidak boleh kita lakukan hanya pada saat waktu-waktu tertentu saja. Agar kita sehat, agar kita bugar, ada satu norma yang harus kita lakukan, di antaranya adalah dalam 1 minggu kita harus melakukan aktivitas fisik itu sekitar 150 menit. Nah, misalnya kita bagi menjadi 5 hari berlatih, berarti setiap kali latihan kita butuh waktu 30 menit. Nah, dalam keadaan puasa atau tidak, tentu aktivitas olahraga dalam rangka menjaga kondisi kebugaran tubuh, kesehatan, itu tidak boleh libur, tidak boleh berhenti. Lalu bagaimana kiat kita melakukan olahraga di bulan puasa agar puasanya tetap khusyuk, kemudian olahraga yang kita lakukan juga memenuhi dosis latihan. Yang pertama tentu kita harus memperhatikan waktu kita berlatih. Waktu kita berlatih sebaiknya pada sore atau menjelang berbuka puasa. Atau boleh nanti diganti pada malam hari setelah sholat tarawih dan sebagainya. Oleh karena apa? Karena pada saat kita melakukan aktivitas fisik, itu pasti kita akan panas tubuhnya, keringat akan keluar. Nah, oleh sebab itu, maka kalau itu kita lakukan di pagi atau siang hari, maka akan mengurangi kekhusyukan kita dalam berpuasa. Rasa haus dan sebagainya, itu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu, maka geser waktu olahraga itu yang misalnya biasanya kita lakukan di pagi hari atau siang hari, geser di sore hari. Jam 3, jam 4, itu boleh kita lakukan. Toh waktu untuk aktivitas fisik tidak terlalu lama, kira-kira 30 menit cukup. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam berolahraga, agar memberikan efek positif terhadap kesehatan dan kebugaran kita harus memperhatikan dosis namanya yang disebut dengan VT concept. Apa itu VT concept? VT itu adalah berasal dari F, I, T, T, dan E. F adalah frekuensi berapa kali kita seminggu dalam berlatih. Normanya adalah 3-5 kali per minggu. Sehingga kalau dalam seminggu kita harus melakukan aktivitas fisik selama 150 menit. Kalau kita menginginkan latihan itu kita lakukan 5 kali dalam seminggu, maka setiap kali berlatih butuh waktu 30 menit. Itu adalah waktu yang kita gunakan untuk berlatih. F-nya berarti frekuensinya 3-5 cukup. Kemudian yang kedua, para jamaah kuliah subuh Ramadan yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah I, intensitas. Intensitas itu adalah merupakan derajat keras lemahnya kita beraktivitas, bergerak, yang ditandai dengan kenaikan detak jantung. Nah, pada saat berpuasa, kami anjurkan kita beraktivitas pada intensitas kira-kira sedang saja ya. Sedang itu kira-kira pada 60-70% dari detak jantung maksimum kenaikan detak jantung kita. Jadi pada saat kita berlatih, entah itu bentuknya berjalan, jogging, bersepeda selama 30 menit itu, jantung kita harus naik, meningkat detaknya. Berapa? Antara 60-70% dari detak jantung maksimum. Bagaimana mengukurnya? Detak jantung maksimum itu adalah 220 dikurangi usia. Sehingga sebagai contoh misalnya, para jamaah ada yang berusia 20 tahun, maka pada saat berlatih, detak jantungnya harus di antara 60% kali 220 dikurangi 20. Berarti 120 detak per menit. Sampai maksimum tertinggi, karena intensitas sedang, itu adalah 70% dari 220 dikurangi 20. Berarti 140 detak per menit. Itulah intensitas latihan yang sedang, yang ini insya Allah tidak akan mengganggu kekhusyukan kita dalam berpuasa. FI, kemudian T. T-nya adalah time. Berapa waktu berlatih?
para ahli mengatakan bahwa minimal dalam sekali latihan itu butuh waktu 20 menit. Ya, maksimum boleh sampai 1 jam. Tapi sekali lagi, dalam kondisi puasa, ini kita sarankan 20-30 menit saja cukup. T. Kemudian masih ada T satu lagi, karena FITT. T-nya adalah tipe berlatih, tipe gerak. Tipe gerak itu bergantung pada tujuan kita berolahraga untuk apa. Kalau hanya untuk menjaga kebugaran, ya kebugaran secara fisik, secara umum, itu pilihlah latihan yang mengandung unsur gerak ritmis. Gerak ritmis itu misalnya jalan, jogging, bersepeda, senam, dan sebagainya. Jadi gerakan dalam waktu tertentu yang tidak berhenti. Dilakukan pada intensitas yang tadi, antara 60 sampai 70% dari detak jantung maksimum. Nah, kalau kita ingin menguatkan otot misalnya, tentu tipe latihannya berbeda. Untuk menguatkan otot atau mengencangkan otot, itu kita pilih tipe latihan yang ada unsur mengangkat. Misalnya kita mengangkat dumbbell, mengangkat barbel, atau kita mendorong, atau kita push up. Ya, itu T yang kedua. Kemudian E, karena tadi konsepnya karena FITTE, VT. E-nya adalah enjoyment. Apa itu? Enjoyment adalah aktivitas fisik, olahraga yang kita pilih, itu harus betul-betul menyenangkan. Yang menyenangkan. Kalau kita sukanya jogging, ya lakukan jogging. Kalau kita sepeda, lakukan sepeda. Kalau kita senam aerobik, lakukan senam aerobik, meskipun itu di dalam ruangan dengan menggunakan instruktur video misalnya. Nah, kita pilih. Kenapa? Dengan pilihan aktivitas yang kita sukai itu ternyata akan mendorong munculnya hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah satu hormon yang membuat kita menjadi lebih fresh, lebih segar, ya. Dan sehingga itulah maka aktivitas-aktivitas fisik itu akan bisa menghantarkan kita, membuat badan kita menjadi siap, menjadi bugar, dan tanpa mengganggu kekhusyuan kita dalam berpuasa. Jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, olahraga tetap boleh dilakukan pada saat kita berpuasa, tapi betul-betul kita harus memilih waktu yang tepat. Tadi waktunya adalah sore atau malam hari, jangan di pagi atau siang hari. Kemudian yang kedua, kita mengikuti dosis latihan yang menggunakan konsep VT konsep. Sehingga insya Allah dengan kondisi itu kita bisa khusyuk melakukan ibadah puasa seperti sabda Rasulullah tadi, "Shaum tasihu", berpuasalah dengan agar Anda menjadi sehat, dan kita menjalankan ibadah puasa kita dengan khusyuk. Demikian jamaah rahimakumullah sekelumit hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebugaran kita, untuk menjaga kesehatan kita, sehingga kita tetap menjadi umat mukmin yang betul-betul sehat dan mampu menjalankan ibadah dengan khusyuk. Sekian, bila taufiq hidayah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Dr. Joko Oke, ilmunya tentang bagaimana kita berpuasa namun tetap bugar, tetap sehat, dan insya Allah kita nanti sesuai dengan tema kita, yaitu Islam rahmatan alamin, yang akhirnya kita menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.